Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman, begitu juga istiqamah di dalam ibadah, dan juga istiqamah untuk senantiasa bisa selalu berada di dalam jalan yang lurus, di mana tentunya kita ketahui bahwasannya yang namanya istiqamah ini merupakan perkara yang paling sulit untuk kita senantiasa jaga di dalam setiap ibadah kita, di dalam keimanan atau istiqamah di dalam ketakwaan. Bahkan perintah ini juga merupakan perintah yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Istiqamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta, maka hendaknya engkau wahai Muhammad istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Maka inilah perintah yang paling dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berat, sampai menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya cepat beruban. Ya, hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asyaddu wala asyakku, dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat sekali untuk dijaga oleh beliau, yaitu illa hadhil ayah, kecuali ayat ini, kecuali surat ini, yaitu apa? Surat Hud ayat yang ke-112. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fayaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li ashabi, mengatakan kepada ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah yang menjadikan rambutku ini cepat beruban kecuali karena sebab aku memikirkan ya surat Hud dan yang semisalnya. Masya Allah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena ini merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian keyakinan, sampai datang kepada kalian kematian.
Begitu juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian seorang muslim. Berarti apa? Ini perintah untuk beriman, perintah untuk bertakwa, perintah untuk tetap berada di dalam agama Islam sampai ajal menjemput kita. Dan seseorang tidak akan pernah mampu untuk istiqamah kecuali dia telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah mudahkan langkah kita untuk menjalankan suatu amalan ibadah yang dicintai oleh Allah, Allah lapangkan dada kita untuk bisa menerima Islam, untuk bisa berada di dalam jalan yang lurus. Karena ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu apa? Nikmat agar kita senantiasa bisa istiqamah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan mengambil suatu tema di dalam majelis ilmu kita ini, yakni tema kali ini tema yang sedikit berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Ini kita mempelajari sesuatu yang berkaitan tentang fikih. Ya, dan ini juga merupakan perkara yang sangat penting dan juga merupakan perkara yang sangat wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Yaitu apa? Mempelajari tentang yang namanya salat. Kenapa? Karena salat ini menjadi apa? Salat ini merupakan suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai suatu kewajiban. Setiap muslim dan muslimah yang dia sudah balik, maka apa? Wajib hukumnya bagi dirinya mendirikan salat. Ya, maka dari itu tema kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, apa temanya? Salat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya kita ketahui akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi rasulnya, menjadi khalilnya, kekasihnya, diutus ke tengah-tengah umat ini, melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi umatnya, yakni umat akhir zaman kita, untuk senantiasa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan yang paling tinggi setelah ketaatan seseorang kepada Allah, melainkan ketaatan kepada siapa? Kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kemudian taatlah kalian kepada Rasul, kemudian taatlah kalian kepada para pemimpin. Masya Allah. Maka ketaatan setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketaatan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus ke tengah-tengah umat ini bukan hanya sekedar menyampaikan risalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah kepadanya agar memberikan contoh kepada umatnya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dari tarkul ma'asi atau muharramat, dari meninggalkan perkara-perkara yang haram, atau apa? Atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada diriku semata. Maka salah satu tujuan hidup kita yakni adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini, diutus ke tengah-tengah kita, salah satu tujuannya adalah apa? Mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara ibadah. Maka beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka ini menjadi satu syarat daripada yang namanya ibadah. Ya. Seseorang di dalam Islam ketika dia beramal, melakukan suatu kebaikan, kalau dia ingin mendapatkan pahala dari amalan kebaikannya itu, maka harus terpenuhi syaratnya sebagai suatu ibadah. Ya, karena amalan itu kalau enggak terhitung sebagai ibadah, ya maka tidak akan mendapatkan pahala. Dan syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama syaratnya adalah mendatangkan keridhaan Allah, dan yang kedua mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam ta'riful ibadah, di dalam definisi ibadah, ai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah, ya minal aqwal awil af'al zahiran kana au ya batinan. Ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup atas apa-apa yang Allah ridhai dan Allah cintai, dari perkataan atau perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka dari itu para ulama menyebutkan yang namanya ibadah ailaha syurut. Ibadah itu ada syaratnya. Syarat ibadah apa? Dua. Mendatangkan keridhaan Allah bil ikhlas, dan juga mendatangkan kecintaan Allah bil mutaba'ah. Mendatangkan keridhaan Allah dengan apa? Ikhlas. Ibadahnya tidak dicampur dengan yang namanya kesyirikan, ikhlas murni dari yang namanya kesyirikan, baik syiriknya syirik besar, begitu juga syirik kecil. Maka suatu amalan yang kalau diniatkan seseorang untuk ibadah, dia ingin mendapatkan keutamaan dari amalan itu, maka yang pertama dia harus bangun itu di atas keikhlasan. Nggak boleh dicampuri dengan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa makana lahu khalisan wa butaghiya bihi wajhah." Ini apa? Allah tidak akan menerima amalan hambanya sampai amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka sehebat apapun beramal, kalau tidak diniatkan untuk Allah, tidak dimurnikan untuk Allah, maka amalan itu tidak terhitung sebagai suatu ibadah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa." Itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Untuk memurnikan amalan atau mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah itu harus dibangun di atas apa? Di atas keikhlasan. Ini yang pertama dari syarat ibadah. Adapun yang kedua, dari syarat ibadah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan cinta terhadap amalan hambanya, terhadap sesuatu yang ada pada hambanya, sampai apa? Sampai hamba tersebut mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam din, di dalam amalan, ibadah, akhlak, di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka hendaknya kalian untuk mengambilnya. Wa ma nahakum anhu fantahu,
apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dikerjakan. Ya, begitu juga di dalam ibadah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dari ibadah, apa yang dicontohkan oleh beliau, maka kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh beliau, maka jangan kita kerjakan. Ya. Maka dari itu seseorang kalau dia beribadah atau beramal dengan tujuan ibadah, tetapi tidak dibangun di atas al-mutaba'ah, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dapat dipastikan amalan ibadahnya itu akan tertolak. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang itu tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, fahuwarat, maka dia pasti tertolak. Masya Allah. Maka dari itu, ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan kita, terutama di dalam ibadah. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang nggak mau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya kepada Allah, ya dia nggak termasuk daripada kelompok dan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ibadahnya nggak mau mengikuti Nabi, maka apa? Maka dia dikeluarkan dari kelompoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang-orang yang nanti ketika di padang mahsyar, ketika setiap umat datang kepada nabinya, rasulnya, kepada telaga yang disediakan oleh Allah untuk setiap nabi, setiap rasul, ada orang-orang yang ketika itu datang ke telaganya Nabi, tetapi mereka nggak menemukan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rabbi ummati ummati," wahai Rabbku, itu umatku umatku. Tetapi mereka nggak bisa datang ke dalam telaganya Nabi. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti agamanya Nabi, tidak mau mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dikeluarkan dari kelompoknya atau umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ragiba an sunnati falaysa minni. Man ragiba, barang siapa yang dia enggak mau membenci an sunnati, dari sunnahku, dari apa yang diajarkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi, falaysa minni, kata Nabi, maka dia enggak termasuk dari umatku, ma'iyadzubillah. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kita mempelajari tentang tata cara salat, tetapi harus datang dengannya dalil atau contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah inilah yang akan kita pelajari. Tentang apa? Tentang fikih salat atau tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang pertama yaitu apa? Yang berkaitan tentang hukum salat. Ya. Apa sih hukum salat? Ini salat itu yang qasimu ila qismain. Salat tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada salatul fardhah atau salatul wajib, ada salatul nafilah atau salatul sunnah. Jadi salat di dalam syariat kita Islam ini ada dua. Ada salat yang wajib, ada salat yang sunnah. Kalau salat yang wajib sudah pasti hukumnya wajib. Kalau salat yang sunnah hukumnya sunnah. Ya. Tetapi apa? Kaifiyahnya semuanya sama. Yang berbeda hanya apa? Waktu dan juga jumlah rakaatnya berbeda. Adapun hukum salat, yakni salat yang dimaksud di sini adalah salatul fardhah. Salat wajib, salat 5 waktu. Ini hukumnya adalah apa? Wajib bagi setiap muslim. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103 ini merupakan dalil pensyariatan terhadap salat yang wajib.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan." Surat apa? An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kitaban, tetapkan, mauqutan. Ini mauqutan ini dikata waktu. Apa itu? Dan juga telah ditetapkan waktunya. Ya, berarti ini menunjukkan apa? Salat lima waktu. Ya, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, bahkan apa? Bahkan salat 5 waktu ini menjadi salah satu daripada rukun Islam. Ya. Kita ketahui bahwasannya rukun Islam itu ada berapa, Bu? Ada 5 atau 6? 5. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Di sana ada orang yang nggak tahu rukun Islam. Ada yang bilang rukun Islam 6. Ini salah. Yang benar apa? 5. Masya Allah di sini. Ya. Rukun Islam 5. Yang pertama apa? Syahadatain. Yang kedua, Yang kedua salah. Kemudian yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Masya Allah ya, masih hafal ya. Anak-anak zaman now ini generasi Z, Z ya. Kalau ditanya tentang sholat itu udah pasti nggak bisa apa. Tentang rukun Islam pasti nggak bisa jawab. Kebalik-balik antara rukun iman sama rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam itu yang pertama apa? Ya, ini mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian dia mendirikan salat, wasyam, dia berpuasa fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wazakah, dia membayar zakat kalau hartanya itu sudah sampai pada nisab, sudah sampai pada haulnya. Kemudian apa? Dia pergi haji ke Baitullah kalau dia mampu. Ya, ini sebagaimana dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 perkara. Berarti menunjukkan apa? Ruknun min arkanil Islam. Ada 5. Apa itu yang pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadati an la ilaha illallah. Ini seseorang dia mengucapkan kalimat syahadah, mengikrarkan kalimat persaksiannya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan juga rasulnya. Ini yang pertama, rukun Islam yang pertama. Yang kedua, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, yaitu apa? Mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana. Ini apa? Dia membayar zakat, haji ke Baitullah, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Loh Ustaz, kok urutannya nggak sama yang tadi disebutkan, Ustaz? Ya tidak mengapa. Ya, adapun urutan yang tadi kita sebutkan di awal yang ma'ruf, ya itu sebagaimana datang dari hadisnya Umar ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril bisuratin nas, datang dengan bentuk manusia bisuratin nas, kemudian nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Nabi menjawabnya dengan rukun Islam, yaitu apa? Syahadat, puasa, syahadat, salat, puasa, kemudian apa? Zakat, baru haji. Man istata'ta ilaihi sabila, kata Nabi, kalau mampu melakukan perjalanan. Ya, maka dari itu apa? Yang namanya salat ini merupakan apa? Perkara yang sangat wajib hukumnya. Ya. Bahkan apa? Salat ini dijadikan sebagai satu amalan yang nanti di hari kiamat seseorang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Orang itu kalau nggak sholat nanti ada catatannya. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu amalan yang pertama kali nanti akan ditanya itu adalah sholat. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah min amalihi salatuh." Yang pertama kali nanti akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa najah. Dia pasti apa? Dia pasti akan beruntung dan juga dia pasti akan apa? Selamat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya fasadat, rusak, ya maka apa? Faqad khaba wa khasara, kata Nabi. Maka pasti dia akan apa? Dia akan merugi dan dia pasti akan apa? Khaba. Dia akan sengsara wa iyadzubillah. Ya. Maka dari itu mempelajari salat ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang salat
ternyata sholatnya nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah sholat, dia luangkan waktunya, dia luangkan pikirannya, ya. Tetapi ternyata sholatnya apa? Tidak diterima di sisi Allah. Dia menganggapnya sudah sholat. Padahal apa? Ada bagian-bagian sholatnya yang menyebabkan dia tidak diterima. Maka dari itu ini penting bagi kita untuk kita senantiasa mempelajari tentang sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya ibadah, kalau tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah dapat dipastikan ibadah itu akan tertolak, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna faharad. Barang siapa, kata Nabi, yang beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, kami contohkan, kami ajarkan, maka apa? Faharad, maka dia tertolak. Maka dari itu mempelajari salat ini juga merupakan bagian yang sangat penting. Tapi Ustaz, saya udah dari kecil sampai sekarang belajar sholat, Ustaz, sudah hafal, Ustaz, mungkin saya tahu. Tidak ada salahnya untuk kita tetap mempelajari. Siapa tahu ada bagian-bagian ilmu yang kita belum sempat belajar, ada hadis-hadis atau ada sesuatu yang belum kita ketahui sehingga kita bisa melengkapi keilmuan kita. Dan anak yakin di sini pasti ibu-ibu semua sudah paham dengan yang namanya sholat. Tapi tidak mengapa. Ya, kita mengulang dalam rangka merojaah agar nanti kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Taib, yang pertama dari sifat salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya diriwayatkan oleh sab'ah. Siapa itu? Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Imam siapa lagi? Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, begitu juga Imam Nasai dan juga Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Ya, dan hadis ini lafadznya dari Imam Bukhari. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang kaifiyatus salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tata cara salatnya Nabi kamilah, secara apa? Keseluruhan. Ya. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau misalkan kamu ingin untuk salat, fa'asbigil wudu'a, maka yang pertama kamu harus menyempurnakan wudu, kata Nabi. Tsumma istaqbilal qiblah, kemudian kamu harus menghadap ke arah kiblat, fakabbir, ya. Kemudian engkau apa? Engkau bertakbir. Ya, jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau katakan kepada para sahabatnya ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang salat. Kata beliau, kalau salah seorang di antara kalian mau untuk sholat, yang pertama apa? Qumtu ila sholat fa asbigil wudu. Yang pertama wudu, ya. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu apa? Fakabbir. Kemudian takbir, ya. Thumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah takbir, kemudian membaca apa yang mudah bagi dirimu dari Al-Qur'an. Tsummarka, kemudian ruku' hatta tatma'inna raki'an. Ruku' sampai ya tatma'inna raki'an, benar-benar ruku', tidak tergesa-gesa. Ini sampai sendi-sendinya itu berada pada posisi ruku', tidak terburu-buru. Begitu juga apa? Tsummarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian hendaknya kalian untuk bangkit, ya ini apa? Bangkit dari ruku' yang disebut sebagai apa? Ta'tadil, yaitu apa? I'tidal. Yani i'tidal ini sebutannya kalau apa? Bangkit dari ruku', berdiri tegak, ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai benar-benar sujud, ya. Kemudian apa? Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Ini pertama wudu, kemudian setelah itu menghadap ke arah kiblah. Setelah itu takbir, baca apa yang mudah dari Al-Quran, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian apa? Sujud.
Ya. Habis sujud apa kata Nabi? Ya, tsummarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian duduk. Kemudian apa? Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujud lagi. Tsummarfa hatta tatma'ina jalisan. Kemudian duduk ya sampai benar-benar apa? Benar-benar ya duduk. Tsummasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujud. Tsumma if'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian kerjakan oleh kalian di dalam setiap salat kalian ya seluruhnya. Berarti menunjukkan apa? Yang namanya salat itu dimulai dari apa? Seseorang dia berwudu, menghadap kiblat, takbir, baca Quran, ya kemudian apa? Dia ruku. Kemudian apa? Kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, dia duduk, kemudian apa? Dia sujud. Nah, berarti terhitung apa ini? 1 rakaat. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini adalah tartibnya, urutannya. Apa urutan yang pertama? Berdiri, qiyam. Kemudian apa? Dia takbir. Kemudian dia apa? Dia ruku. Kemudian dia i'tidal. Kemudian apa? Dia sujud, turun untuk sujud. Kemudian setelah itu dia duduk. Nah, ini terhitung sebagai 1 rakaat. Ya, atau pada rakaat yang kedua atau rakaat yang terakhir, ya. Itu apa? Dia duduk lagi. Ya. Tayyib. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang apa? Tentang kaifiyatus salati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya yang namanya salat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada gerakannya, ada bacaannya. Nah, ini yang insyaallah akan kita pelajari habbah-habbah ya, satu-satu. Ya, dimulai dari apa? Yang pertama, syaratnya salat. Ya. Kenapa Ustaz kita kok harus tahu syaratnya salat? Karena apa? Orang kalau misalkan melakukan sesuatu syaratnya nggak terpenuhi, maka apa? Batalat. Ya. Amalan tersebut, salatnya tersebut akan batal. Kalau sudah batal berarti apa? Walaupun dia sudah sampai salam, kalau nggak terpenuhi syaratnya, dia harus mengulang salat. Ya. Walaupun apa? Walaupun dia sampai salam, ternyata ada 1 syaratnya yang belum terpenuhi, dia harus apa? Dia harus mengulang sholat. Ya. Tapi kan ada sujud sahwi, nggak bisa sujud sahwi juga. Ya. Tapi ada sujud sahwi, Ustaz, nggak bisa. Kalau syarat itu kalau tidak dikerjakan, maka apa? Semua sholatnya hilang. Berarti apa? Dia harus mengulang sholat. Apa itu syarat sholat? Yang pertama, aidukhuli waktiha, masuk waktu sholat. Nah, ini juga sering ada orang yang nanya, Ustaz, ya saya lagi bangun tidur, ya asar misalkan. Wah, saya kira sudah apa? Sudah masuk waktu ya sholat asar. Saya sholat, pas sudah salam baru dengar azan. Berarti saya ngulang sholat atau enggak? Ngulang sholat. Ya, jangan yang penting udah sholat, jangan. Ya, kenapa? Karena syaratnya sholat itu yang pertama apa? Dukhulu waktiha, masuk pada waktu sholat. Seseorang kalau misalkan sholat sebelum waktunya, ya maka apa? Tidak ada sholat bagi dia. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Tentang apa? Tentang ya waktu-waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan." Sesungguhnya salat itu bagi seorang mukmin itu telah ditetapkan, diwajibkan, begitu juga waktunya telah ditetapkan. Berarti menunjukkan apa? Orang kalau salat sebelum waktunya, maka apa? Maka salatnya tidak ada. Ustaz, saya salatnya bukan sebelum waktunya, tetapi sudah keluar dari waktunya. Diterima nggak salatnya? Ditafsir, dirinci. Kalau dia nggak sengaja karena sebab tidur, lupa, tidak tahu, maka sholatnya diterima. Kenapa? Karena kita diperintahkan sholat ketika kita ingat. Ya, contohnya apa? Orang yang misalkan dia sedang operasi, ya, dia dibius dari zuhur, sebelum zuhur, baru bangunnya ketika apa? Jam 12 malam. Berarti ada berapa sholat yang dia kehilangan? Misalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Maka apa? Maka boleh dia untuk menjamak sholatnya. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang tidak sadarkan diri. Yaitu apa? Dia nggak mampu untuk melakukan sholat sehingga sholat di luar waktu.
Boleh nggak Ustaz? Boleh menjamak. Ya. Tetapi caranya harus apa? Tartib. Dia sholat zuhur dulu, baru setelah itu dia sholat apa? Sholat asar, baru dia sholat maghrib, baru dia sholat isya. Ini kalau keluar waktu. Tapi kalau sebelum waktunya, maka dia harus apa? Dia harus mengulang. Meskipun rokaat pertama dia di luar waktu, rokaat kedua, ketiga, keempat di waktu zuhur misalkan sudah masuk waktu. Contoh dia lagi sholat Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah itu apa? Dia sudah selesai rokaat 1, naik lagi Allahu Akbar, baru adzan. Ya, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena percuma kalau dia teruskan, dia apa? Dia tidak terhitung sebagai orang yang sholat pada waktunya. Kenapa? Karena dia takbiratul ihramnya, niatnya sebelum masuk waktu sholat. Maka ini perkara yang sangat penting. Yang pertama apa? Sholat tidak akan sah kecuali telah masuk pada waktunya. Kalau keluar waktunya, kalau dia merupakan orang yang mendapatkan uzur syar'i, ya maka apa? Sholatnya diterima. Kalau muta'ammidan, sengaja tanpa uzur syar'i, ada dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan dia berdosa, yang satu mengatakan apa? La sholata lahu. Tidak ada sholat bagi dirinya. Siapa? Orang yang sengaja untuk nggak sholat sampai keluar waktu. Ya. Nah, ini menurut sebagian pendapat ulama. Yang lain mengatakan apa? Ya tetap dia bisa sholat, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia melalaikan sholat, dan ini merupakan sifatnya orang munafik. Ya, kalau disuruh sholat, ya entar dulu sampai keluar waktu. Ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, daripada syarat sholat yaitu apa? Ai at-tuhur. Ya, ini suci dari apa? Dari yang namanya hadas. Ini baik hadas besar. Ya, begitu juga hadas kecil. Ya, hadas besar itu contohnya apa? Ay khurujul mani, keluarnya air mani. Ya, ini menyebabkan seseorang harus apa? Mandi. Segala sesuatu yang menyebabkan bil ghusl, ya seseorang untuk mandi, maka disebut sebagai apa? Hadas besar. Ini ihtalama, seorang tidur kemudian mimpi basah. Ya, maka apa? Maka ini disebut sebagai hadas besar. Ya, berhubungan dengan pasangan ini adalah hadas besar. Adapun hadas kecil yaitu apa? Ya, ini seperti baul wal ghaid. Ini buang air kecil, buang air besar, atau dhurat. Ini apa? Seseorang buang angin. Ini maksudnya hadas kecil. Setiap orang yang sudah berhadas, maka kalau dia mau sholat, ya wajib bagi dia untuk apa? Untuk berwudu. Makanya tadi disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, idza qumta ila shalah, kalau kalian mau sholat, fa asbighil wudu, hendaknya kalian untuk apa? Untuk berwudu. Ya. Kenapa? Karena wudu ini termasuk apa? Syaratnya sholat. Dan wudu di sini bukan cuma wudu, tetapi termasuk di dalamnya apa? Al-ghuslu atau apa? Atayammum. Ya. Yaitu apa? At-tuhur atau taharah. Ini semua jenis taharah, baik itu al-ghuslu, mandi janabah yang bisa menggugurkan hadas besar, atau wudu yang bisa menggugurkan hadas kecil, atau tayammum yang bisa menggugurkan hadas besar dan hadas kecil. Bisyarat, dengan syarat apa? Tidak menemukan air atau cuaca sangat dingin sehingga nggak memungkinkan memakai air, atau dalam keadaan sakit sehingga akhirnya apa? Nggak mungkin pakai air. Ya. Maka apa? Diperbolehkan untuk tayamum, dan tayamum ini bisa menggugurkan hadas besar, begitu juga hadas kecil. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Jadi syarat yang kedua apa? Harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas kecil dengan apa? Wudu. Hadas besar dengan apa? Dengan al-ghuslu, mandi besar atau mandi janabah. Bisa juga tayammum. Ya. Yaitu apa? Kalau misalkan nggak menemukan air, baru apa? Tayammum. Ya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu." Ini apa?
Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin pergi untuk sholat, mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum. Itu apa? Hendaknya kalian mencuci wajah-wajah kalian, wa aidiyakum, dan juga kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai kepada sikut. Ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga apa? Dan juga kaki kalian sampai mata kaki. Dan ini apa? Ini adalah wudu. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Orang kalau mau sholat, maka sholatnya tidak akan sah sampai dia mengerjakan apa? Mengerjakan wudu atau apa? Bersuci. Ya, kalau dia hadas besar ya berarti dia al-ghuslu. Kalau dia hadas kecil berarti dia berwudu. Ya. Kalau dia lupa dia. Tiba-tiba buru-buru, ya, karena sudah dengar iqomah, lari ke masjid buru-buru, lupa kalau dia ternyata belum wudu, sholat. Pas salam baru ingat, ya. Pas salam baru ingat, waduh, saya tadi kayaknya belum wudu. Maka apa? Maka dia harus ambil air wudu, ulang sholat. Ya, bukan sujud syahwi, udahlah sujud syahwi aja lah, nggak bisa. Nggak semuanya selesai dengan sujud syahwi, ya, nggak bisa. Ya, orang kalau dia lupa, maka apa? Maka dia tetap harus apa? Dia tetap harus menyempurnakan wudu, kemudian sholat. Kenapa? Karena ini syarat. Ya. Atau ketika dia sedang sholat, ternyata dia berhadas kecil, misalkan buang angin, ya, maka apa? Maka dia harus apa? Ketika dia buang angin, maka dia apa? Dia harus membatalkan sholat. Nggak boleh dia meneruskan sholat. Ya. Begitu juga misalkan seseorang dia ingin buang hajat, ingin buang air kecil atau buang air besar, maka apa? Maka diwajibkan bagi dirinya untuk apa? Untuk batalkan sholat, dia tunaikan hajatnya, kemudian dia sholat. Ya. Nggak boleh ditahan, nanggung tinggal 1 rakaat lagi ditahan, sehingga sholatnya apa? Nggak khusyuk, nggak boleh. Tetapi apa? Dia harus batalkan sholatnya, dia berwudu, dia buang hajat dulu, kemudian dia berwudu, baru dia apa? Baru dia mengulang sholat. Nah, ini perkara yang sangat penting. Syarat sholat itu apa? Yang kedua, yaitu berwudu atau taharah. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk daripada syarat sholat itu apa? Menutup aurat. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya, menutup aurat. Jangan sampai seseorang dia sholat tetapi apa? Auratnya nggak ketutup. Ya, contoh kalau laki-laki sholat pakai celana boxer misalkan, ya, yang celananya di atas mata kaki. Ya, lutut ini termasuk masih apa? Masih auratnya laki-laki. Ya. Aurat laki-laki itu dari apa? Aurat laki-laki itu dari apa? Dari pusar sampai ke mana? Bawah bawah lutut. Ya. Betis aurat bukan bagi laki-laki, bukan. Kalau perempuan semuanya aurat, tetapi kalau di dalam salat ya harus diperlihatkan apa? Wajah dan juga ya telapak tangan. Ya. Nah, ini bagi wanita. Maka dari itu seorang wanita kalau mau salat atau laki-laki kalau mau salat dia harus perhatikan pakaiannya, pakai pakaian yang benar-benar menutupi aurat. Ya. Jangan malah justru pakai sesuatu yang membuka auratnya. Kenapa? Karena tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak menutup apa? Dia tidak menutup ya auratnya. Ya, misalkan seorang wanita, dan ini ada ya orang-orang liberal ya di luar sana, ya dia buat hal-hal baru di dalam sholat, ya yang menyelisih dengan perintah Nabi. Wanita sholat tapi nggak pakai jilbab, ya ada. Ya. Maka apa? Maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena memakai pakaian yang menutupi aurat ini adalah syarat sahnya salat. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, la yaqbalullah salata haidin illa bihimar. Ini apa? Tidak sah salatnya seseorang yang sudah haid kecuali apa? Bihimar. Ini kecuali apa? Ya, kecuali apa? Kecuali dia pakai penutup kepala, itu apa? Khimar. Ini apa? Dia pakai jilbabnya. Ya. Kalau dia nggak pakai jilbabnya, dia nggak pakai penutup kepalanya, maka apa? Maka kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haid. Ini maknanya apa? Orang yang wanita yang sudah haid berarti sudah balik sholat tapi nggak pakai penutup kepala, ya maka apa? Sholatnya tidak diterima. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya apa? Sholat syaratnya itu harus menutup aurat. Ya, auratnya harus menutup. Jangan sampai seseorang sholat tetapi auratnya terbuka. Ya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Menghadap kiblat.
Ini juga termasuk syaratnya salat. Ya, ini apa, seseorang ketika dia mau salat maka dia cari dulu arah kiblatnya. Mana nih kiblat? Ya. Cari dulu, jangan tiba-tiba langsung aja dia salat. Enggak tahu, pas dikasih tahu orang itu enggak di situ arah kiblatnya. Ya. Tetapi apa? Seseorang kalau mau salat cari dulu arah kiblat. Kenapa? Karena salat itu harus menghadap kiblat. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh As-Sab'ah. Yaitu apa? Ya, fa'asbigil wudu, ya hendaknya kalian menyempurnakan wudu. Kemudian apa? Wastaqbilal qiblah, dan hendaknya kalian menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza qumta ila shalah fa'asbigil wudu'a tsumma istaqbilil qiblah." Ya. Ini apa? Kalau salah seorang di antara kalian ya hendak salat, maka dia berwudu, tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian hendaknya apa? Dia menghadap ke arah kiblat. Ya. Dan kiblat kita itu adalah apa? Kiblat kita itu adalah Masjidil Ka'bah, ya. Kiblat kita itu adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baitul haram ya qiblatukum ahya'an wa amwatan. Ini apa? Yani bahwasannya Baitul Haram, yani Masjidil Haram, yang dimaksud adalah apa? Ka'bah. Itu merupakan apa? Kiblatukum, adalah kiblat kalian, ahya'an wa amwatan. Ini apa? Hidup maupun mati. Masya Allah. Ya, nah ini kiblatnya kita sebagai seorang muslim. Itu apa? Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Enggak boleh seseorang sholat sudah tahu kiblatnya di Ka'bah, dia malah sholatnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Apalagi kalau ada orang sholatnya enggak mengarah ke arah kiblat. Ya, maka apa? Tidak sah sholatnya kalau dia dalam keadaan apa? Aliman, dia dalam keadaan tahu, kecuali kalau dalam keadaan tidak tahu. Ya, kalau dalam keadaan tidak tahu, ya kemudian salah menghadap ke arah kiblat, maka apa? Maka dia tidak perlu mengulangi sholat. Ya, loh Ustaz, kan syarat Ustaz. Kalau nggak menghadap kiblat berarti harusnya apa? Harusnya ya seseorang apa? Dia mengulang sholatnya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemanapun wajah kalian berada, maka di situ adalah apa? Wajah Allah. Ya, tetapi apa? Tetapi maknanya di sini kiblat kita adalah Ka'bah. Kalau kita nggak tahu ya kiblat ada di arah mana, maka dimanapun kita sholat kita mendapatkan udzur, mendapatkan rukhsah. Yaitu apa? Tidak perlu mengulangi sholat. Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan wudu atau toharo. Orang kalau lupa toharo, maka dia harus apa? Dia harus batalin sholat. Dia harus apa? Dia harus ya mengulang sholatnya. Tetapi sebelumnya dia harus berwudu. Adapun mengarah ke arah kiblat, kalau di tengah sholat tiba-tiba ada orang ngasih tahu. Nah, ini biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang, ya, habis itu gelar sejadah, tiba-tiba sholat. Ya, kemudian tuan rumahnya bilang ke kita, bukan ke situ arah kiblatnya, ke arah sana. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita tinggal apa? Bergerak mengarah kiblat. Kita bergerak mengarah kiblat. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Ketika turun perintah kiblatnya kaum muslimun, umatnya Nabi, yang dimana mereka sebelumnya mengarah ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian kiblatnya diarahkan ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Maka ketika disampaikan oleh mereka, ya ketika mereka sholat, maka apa? Mereka mengarah ke arah Ka'bah di dalam sholat. Jadi nggak perlu memutus sholat. Ya, kenapa? Karena sholat wajib itu nggak boleh main-main. Ya, beda sama sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh diputus sholatnya, dibatalkan kecuali ada udzur. Adapun sholat sunnah bisa, tetapi sholat wajib tidak. Ya, orang kalau sholat wajib kalau nggak ada udzur ya maka dia tetap sholat. Ya, berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ada keperluan atau ada apa misalkan dia boleh pergi. Berbeda dengan sholat wajib. Ya, sholat wajib nggak boleh main-main. Kalau sudah takbiratul ihram maka dia harus selesaikan sampai salam, kecuali apa? Dia punya hajat atau dia punya udzur syar'i. Ya, taib. Kemudian yang kelima, yang merupakan syarat salat itu adalah apa? An-niyah. Yaitu apa? Niat. Ini bahkan bukan hanya syarat salat tetapi syarat seluruh ibadah.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya Umar ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi apa? Setiap amalan itu ditentukan dengan niatnya, ya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasannya an-niyah itu syartun lisairil amal. Niat ini menjadi syarat untuk seluruh amalan, termasuk di dalamnya salat. Tetapi ada sebagian ulama menjadikan niat ini sebagai rukun. Ada sebagian ulama yang tidak memasukkannya sebagai rukun. Kenapa? Karena dia sudah menjadi syaratnya salat. Ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah syarat-syarat salat yang harus kita penuhi. Maka dari itu seseorang kalau misalkan dia ya salat tetapi dia lupa membaca niat. Ya, dalam artian apa? Dia lupa menghadirkan niat. Ya, maka apa? Ya, maka tidak sah salatnya. Dia salat, dia lakukan gerakan, tetapi apa? Dia lupa meniatkan. Wa niyyah makanuha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Boleh enggak Ustaz dilafatkan? Para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan anjuran hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melafatkan niat ketika salat. Ya. Tetapi di dalam mazhabnya Imam Syafi'i diperbolehkan. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i ini ya di dalam mazhab beliau terbagi lagi para ulamanya. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hanya boleh. Ya. Adapun Imam Syafi'i beliau mengatakan apa? Dibenci seseorang mengucapkan lafaz di dalam setiap salat kalau membacanya selalu di dalam setiap salat. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i membolehkan melafadzkan niyah kalau misalkan ada keraguan di dalam hati, takut niatnya berubah, maka dia apa? Dia lafadzkan, aku mau sholat duhur, sholat, nggak apa-apa. Ya. Tetapi jangan sering-sering, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau sering-sering ini menunjukkan lemahnya iman, dan ini perkara yang dibenci. Karena Nabi SAW mengatakan al-mu'minun qawiyyun ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dari seorang mukmin yang apa? Yang lemah. Ya, termasuk di dalamnya keimanan, yaitu keyakinan. Kadang orang kalau melafadzkan niat itu karena takut apa? Takut berubah niatnya, maka dia harus lafadzkan aku sholat duhur, aku sholat asar. Karena takutnya apa? Takutnya ketika dia ngelakuin gerakan lupa niatnya berubah, yang harusnya duhur menjadi asar. Maka dari itu di dalam mazhabnya Imam Syafi'i diperbolehkan melafadzkan niat di dalam sholat, tetapi terlalu sering melafadzkan ini perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Ya, ini di kalangan mazhabnya Imam Syafi'i. Adapun di dalam mazhabnya Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak ada melafadzkan niat. Kenapa? Karena para ulama semuanya, ya bahkan mazhabnya Imam Syafi'i semuanya apa? Semuanya sepakat bahwasannya tempatnya niat itu ada di dalam apa? Di dalam hati. Ya. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan apa? Bahwasannya yang namanya niat itu tempatnya itu bukan bersamaan dengan apa? Takbiratul ihram, bukan juga setelah takbiratul ihram. Jadi niat kapan? Niat orang itu ketika apa? Ketika sebelum takbiratul ihram. Ya, dia niatkan dia mau sholat. Ya, dalam hatinya dia niatkan dia mau sholat apa? Zuhur atau dia sholat asar, diniatkan. Ya. Kalau orang lupa niat, maka apa? Maka dia harus membatalkan sholat. Misalkan contoh masbuk, ya tiba-tiba apa? Masuk, dia lupa untuk niat sampai di tengah. Ini sholat duhur apa asar ya? Misalkan, ya dia lupa juga dia niatinnya apa tadi. Ya kalau ternyata dia niatinnya sholat duhur, ternyata itu sholat asar, dia sudah sholat duhur misalkan. Aduh, saya salah nih berarti. Maka apa? Maka dia harus apa? Membatalkan sholatnya, dia mengulang niatnya. Dia harus niatkan dulu sholat apa. Ya kenapa? Karena niat ini sebagai apa? Sebagai syaratnya untuk ibadah, juga sebagai pemisah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka dari itu di dalam mazhabnya Imam Syafi'i mereka benar-benar memperhatikan dalam permasalahan niat. Ya termasuk juga di dalam puasa.
Makanya kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i puasa itu niatnya apa? Setiap malam, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai terputus, ya. Adapun ya pendapat di dalam mazhab yang lain mengatakan apa? Ada yang mengatakan cukup 1 kali di awal bulan. Ya, itu sudah mencukupi untuk satu bulan. Tetapi di mazhabnya Imam Syafi'i tidak. Yaitu apa? Harus setiap malam diperbarui niatnya. Kenapa? Karena khawatir nanti di tengah perjalanan sakit, tidak puasa 2 hari 3 hari. Ya maka apa? Kalau ingat ya dia harus apa? Memperbarui niat untuk besoknya puasa. Takutnya lupa sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Setiap malam ya meniatkan ibadah puasa wajib. Ini pada ibadah puasa. Kemudian setelah kita mempelajari tentang syaratnya salat, yang kedua, hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang rukunnya salat. Ini juga perkara yang sangat penting. Seseorang di dalam salat memperhatikan tentang rukun-rukunnya. Karena rukun ini kalau misalkan dia lupa, dia harus menyempurnakan. Kalau dia nggak kerjakan dalam waktu yang lama, ya maka apa? Dia harus mengulang salat. Ya, misalkan seorang lupa rukunnya setelah salam, ya maka dia disyariatkan untuk menyempurnakan apa yang dia lupa. Baru setelah itu diikuti dengan sujud syahwi. Tetapi kalau sudah waktunya lama, sudah sampai rumah, sudah makan, baru ingat, oh ya tadi saya sholatnya lupa rukun yang ini. Maka apa? Maka dia harus memperbarui apa? Memperbarui sholatnya. Dianggap sebagai orang yang tidak sholat. Ya, kalau jaraknya lama. Maka dari ini juga perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita setelah mengetahui syarat-syarat sholat, kita juga mengetahui tentang apa? Rukun-rukun daripada salat. Apa saja sih rukun-rukun salat itu? Para ulama berbeda pendapat ya tentang penetapan rukun, tetapi pada intinya semuanya sama. Cuman ada yang menetapkan 14, ada yang menetapkan 13, ada yang menetapkan 6. Ya. Taib. Disebutkan di dalam mazhabnya Hanafi, ya. Beliau menetapkan bahwasannya rukun salat itu ada 6. Mazhabnya siapa? Ya Hanafi. Ya. Yaitu rukun menurut beliau, ya di dalam mazhab beliau disebutkan ada 6. Apa saja? Yang pertama al-qiyam, yaitu berdiri. Ya. Ini yang pertama. Ya berarti ini menunjukkan apa? Orang yang kalau sholat wajib, ya kemudian apa? Kemudian dia tidak berdiri, ya tanpa udzur syar'i, maka apa? Maka dia tidak menyempurnakan rukun. Ya. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Kalau nggak mampu berdiri boleh dia duduk, nggak mampu duduk boleh dia tidur. Tetapi hukum asalnya apa? Dia harus tetap berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Ya, apa itu takbiratul ihram? Takbir mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ihram dari kata haram. Berarti apa? Takbir yang paling pertama yang menjadi pintunya salat. Ya. Ketika orang mau salat, setelah berdiri menghadap kiblat, ya, dia juga sudah meniatkan untuk salat yang dia kerjakan, lalu apa? Lalu dia takbir mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ini takbir yang pertama ini yang disebut sebagai takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Ini juga termasuk rukun. Jadi kalau misalkan seseorang lupa membaca surat Al-Fatihah, maka apa? Maka dia harus ya mengulang ya 1 rakaat membaca surat Al-Fatihah. Ya, misalkan dia lupa ya membaca surat Al-Fatihah lagi sholat malam misalkan, ya Allahu Akbar takbir. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia lupa, ya banyak pikirannya. Tiba-tiba dia ruku, lupa tadi belum baca surat Al-Fatihah. Ya maka apa? Tidak terhitung 1 rakaat, dia harus mengulang. Ya, menyempurnakan apa yang tertinggal dari rukunnya. Yang keempat, ruku. Begitu juga dengan ruku. Ya, ini kadang ada saja yang namanya khanzab. Ini syaitan yang sukanya kerjaannya gangguin orang, ya Bani Adam ketika sholat, ya memberikan pikiran-pikiran tentang dunia lagi sholat, ya yang seharusnya ruku dia langsung sujud, ya maka apa? Maka dia harus apa? Dia harus menyempurnakan rukun, ya. Kemudian apa? Sujud. Ini juga termasuk daripada rukun. Ini di dalam mazhabnya siapa? Hanafi. Yaitu apa? Sujud. Kemudian apa? Duduk tasyahud akhir. Ya. Yaitu apa? Duduk tasyahud akhir. Ini juga termasuk apa? Ini juga termasuk rukun. Siapa tahu seseorang ketika dia sudah masuk pada rakaat terakhir,
dia sujud, ya. Kemudian setelah itu apa? Yang seharusnya dia julus, dia duduk, kemudian dia sujud baru tasyahud, dia lupa. Cuman sekali sujud, setelah itu duduk langsung tasyahud akhir. Ya, dia lupa sujud. Ya, maka dia harus apa? Dia harus menyempurnakan rukun yang tertinggal. Nah, ini merupakan apa? 6 rukun yang ada di dalam mazhabnya ya Imam Hanafi. Adapun Imam Malik berpendapat bahwasannya rukun salat itu ada berapa? Ada 14. Ya, rukun salat ada 14. Ini Imam Malik. Jadi paling apa nih? Paling full, ya, paling banyak. Ya, Imam Malik mengatakan yang pertama niat. Nah, beliau memasukkan niat itu sebagai rukun. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Al-qiyam, berdiri. Ya, berarti sama dengan Imam Hanafi. Kemudian apa? Takbiratul ihram, sama dengan Imam Hanafi. Dan juga membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian ruku', ya, kemudian apa? I'tidal. Ya, kalau ya Imam Malik memasukkan i'tidal. Kalau Imam Hanafi tidak memasukkan i'tidal. Ya. I'tidal kemudian sujud dan duduk antara dua sujud, julus wa tasyahud akhir. Dan juga apa? Membaca tahiyat. Ya. Membaca tasyahud atau at-tahiyatul. Itu juga apa? Termasuk daripada rukun dalam mazhabnya Imam Malik. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang ya, dia apa? Dia lupa membaca tahiyat, ya, tiba-tiba pas lagi rakaat terakhir bengong, lupa baca tahiyat, tiba-tiba ya imam sudah salam misalnya. Wah, lupa saya tadi belum baca. Ya, maka apa? Maka dia harus menyempurnakan. Ya. Dia harus menyempurnakan. Ya. Kemudian apa? Begitu juga Imam Malik memasukkan bahwasannya termasuk daripada rukun salat yaitu membaca salawat. Ya. Ini apa? Salawat ini dibaca setelah tahiyat, ya. Tahiyat akhir. Ya. Kemudian apa? Salam. Ya, salam juga termasuk apa? Salam juga termasuk ya daripada rukun salat di dalam mazhabnya Imam Malik. Salam. Kemudian yang ke-13, tartib, melakukannya secara urut. Ini juga apa? Ini juga termasuk rukun salat di dalam mazhabnya Imam Malik. Ya. Dan yang terakhir yang ke-14 yaitu apa? Tumakninah. Ya. Pertama apa? Al-qiyam. Kedua apa? Niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian setelah itu apa? Membaca surat Al-Fatihah. Baru setelah itu apa? Ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian membaca tahiyat dan juga membaca apa? Salawat. Kemudian salam. Kemudian melakukan secara tertib. Kemudian yang terakhir apa? Tumakninah. Gampangnya apa? Semua gerakan sholat ditambah tertib sama tumakninah. Ditambah bacaannya apa? Tahiyat sama salawat. Ya, berarti kalau di dalam mazhabnya Imam Malik yang termasuk rukun qauliyahnya apa? Yaitu apa? Yaitu takbir, jadi takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ya begitu juga apa? Tahiyat dan juga membaca salawat. Ini yang termasuk daripada rukun salat. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kelewatan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Sekarang di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau tadi mazhabnya Imam Hanafi, kemudian mazhabnya Imam Malik. Loh Ustaz, ngapain sih kita tahu kayak gini Ustaz? Ya, biar apa? Biar nanti kalau kita ketemu teman yang ternyata ya beliau memegang pendapatnya Imam Malik atau Imam Hanafi, kita nggak buru-buru mengatakan wah kamu salah itu. Untuk itu kita tahu, ya. Biar kita tahu kalau misalnya ada teman, oh kok ternyata dia ya meninggalkan salah satu rukun yang kita yakini dalam satu mazhab itu. Ya. Kita tahu oh ya dia mengikuti mazhab ini. Ya, makanya kita harus tahu mazhab dari 4 mazhab yang masyhur. Ya. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i di dalam mazhabnya membagi yang namanya rukun itu menjadi 2. Ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Nah, ini di mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i ada namanya rukun qauli. Apa sih qauli? Qauli itu dari kata qaulun. Dari kata qala yaqul, yaitu apa? Perkataan. Yang dimana kalau nggak diucapkan maka dia harus apa? Dia harus menyempurnakannya, dia harus mengulang. Ada yang fi'li, yang fi'liyah itu apa? Fi'l dari kata fa'ala, yaitu amalan, anggota tubuh, harokat, apa namanya? gerakan. Ya. Ini apa? Fi'liyah.
Ya, mazhabnya Imam Syafi'i membagi rukun ada dua, rukun qauliyah dan rukun apa? Fi'liyah. Rukun qauliyah yaitu apa? Takbiratul ihram. Ini di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Bukan niat. Ya, niat enggak dimasukkan ke dalam rukun qauli. Ya. Kenapa? Karena memang hukum asalnya niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau seseorang merasa bimbang, ragu, takut, pikirannya sedang kacau, maka boleh untuk melafadzkan niat. Ya, atau misalkan sedang perang atau sedang terjadi bencana, takut ada geluduk atau yang semisalnya, takut berubah, nah maka boleh dilafadzkan. Kemudian yang kedua, qauliyah. Ini apa? Ini rukun qauli. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Loh, Ustaz, gimana takbiratul ihram? Apa kita ucapkan takbiratul ihram? Bukan. Ucapkan kalimat takbir. Apa yang diucapkan? Allahu akbar. Ya, ini kalimat takbir. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib, termasuk rukun. Baik itu di dalam mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki, mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Begitu juga mazhabnya Imam Ahmad. Membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Orang yang nggak membaca, ya maka apa? Dia harus mengulang. Ya. Kemudian apa? Tasyahud. Ya. Ini apa? Membaca tahiyat. Berarti sama dengan Imam Malik. Ya. Termasuk rukun salat ya, di dalam mazhabnya Imam Syafi'i yang beliau masukkan dalam rukun qauliyah yaitu apa? Tasyahud, yaitu membaca tahiyat, at-tahiyatul. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Salawat kepada Nabi, ya. Kemudian apa? Begitu juga disebutkan di dalam mazhabnya Imam Syafi'i termasuk daripada rukun qauliyah adalah apa? Assalam. Salam yang pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu wajib. Yang pertama, yang kedua lupa, nggak apa-apa. Ya, contoh misalkan ibu-ibu lagi sholat, ya salam pertama assalamualaikum, baru ingat kompor belum dimatikan, lari, tapi sudah mengucapkan salam pertama, maka tidak mengapa. Ya, lupa untuk salam yang kedua. Ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena rukun qauliyah itu adalah pada salam yang pertama. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Ya. Kemudian rukun fi'liyah. Ini rukun fi'liyah, ya ini adalah niat. Ya, karena niat ini bukan di lafaz tetapi di hati. Ya, termasuk daripada amalan hati. Kemudian apa? Al-qiyam, berdiri. Ini untuk apa? Ini untuk sholat fardu. Berarti menunjukkan apa? Orang kalau misalkan di dalam sholat fardu dia mau takbiratul ihram, maka dia harus berdiri. Tapi Ustaz, saya nggak mampu untuk berdiri. Ya, kalau misalkan dia tidak mampu untuk berdiri sama sekali, maka berbeda. Dia dapat udhur. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak mampu berdiri lama, sehingga akhirnya apa? Sholatnya duduk. Ya, sebagaimana ya kita lah kalau sudah 40-50 ke atas, ya itu biasanya apa? Sudah kalau berdiri lama tuh, ya asam uratnya kambuh, ya gulanya kambuh, kolesterolnya kambuh ya. Maka apa? Nggak mampu sholat berdiri. Tapi masih bisa berdiri. Maka di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ketika takbiratul ihram, maka dia harus apa? Berdiri. Baru setelah itu duduk. Ya. Kenapa? Karena berdiri ini dalam salat fardu termasuk daripada rukun. Dia berdiri dulu, dia takbir Allahu Akbar, baru setelah itu dia duduk. Ya, bukan langsung duduk kemudian takbir. Ini kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga apa? Ruku. Ya. Yang termasuk daripada rukun yang fi'liyah, ya setelah niat kemudian al-qiyam, berdiri, ruku. Ya, ini apa? Ruku. Kemudian setelah itu apa? Ya ini sujud. Ya, baik yang pertama ataupun yang kedua, sujud termasuk di dalamnya. Kemudian julus, duduk di antara dua sujud. Dan yang ketujuh adalah apa? Tasyahud akhir. Ya, jadi kalau lupa tasyahud akhir, ya maka apa? Dia harus mengulang. Dia lupa tasyahud. Ya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba salam, maka dia harus mengulang. Ya, ini di dalam mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Berarti dengan ini apa? 7 ditambah dengan berapa? 5. Berapa 7 tambah 5? Jadi 12. Ya, ini di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Taib. Adapun di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan bahwasannya apa? Rukun di dalam salat ada 13. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ada 13.
Yang pertama al-qiyam, berdiri dalam sholat fardu, berarti sama dengan Imam Syafi'i dalam rukun fi'liyah. Ini berdiri dalam sholat fardu. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian apa? Bertakbir. Ya, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Ya, ini perkara yang ma'ruf. Duduk antara dua sujud. Kemudian apa? Tasyahud akhir. Membaca tahiyat, membaca salawat, membaca salam, kemudian tartib tumakninah. Nah, ini apa? Ini di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, semua gerakan salat, kemudian membaca tahiyat, salawat, salam, tartib dan tumakninah. Ya, kalau seseorang dia lupa mengerjakan salah satu daripada rukun-rukun salat itu, baik dia mengikuti mazhabnya Imam Hanafi atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, lupa satu rukun, ya, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan yaitu adalah apa? Dia memperbaiki salatnya. Tidak cukup dengan sujud syahwi, tapi apa? Dia perbaiki dulu yang ketinggalan, sempurnakan, dia lakukan kembali, ya. Kemudian setelah itu apa? Dia baru sujud syahwi. Ya, hal ini sebagaimana yang disebutkan ya oleh Syekh Muhammad As-Saleh, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang kalau misalkan dia terlupa terhadap yang rukun di dalam salat wajibnya, maka tidak cukup baginya sujud syahwi saja, tetapi apa? Dia harus menyempurnakan apa yang kurang dari rukunnya. Ya, misalkan seorang lupa baca surat Al-Fatihah kemudian salam, nggak cuma langsung sujud syahwi, tapi apa? Dia ulang satu rakaat. Baru setelah itu apa? Dia setelah salam sujud syahwi. Ya. Seorang misalkan dia menganut ya salah satu mazhab yang mengatakan termasuk rukun itu adalah i'tidal atau ruku misalkan. Kemudian apa? Setelah dia qiyam berdiri dia langsung sujud, lupa. Ya, maka apa? Dia harus menyempurnakan. Ya. Ini hukum asalnya, yaitu apa? Dia menyempurnakan kemudian dia sujud syahwi. Ya. Tetapi keadaannya seseorang itu berbeda-beda. Ya, ketika ketinggalan rukun keadaannya berbeda-beda. Ada yang lupanya itu dalam waktu dekat, ada yang lupanya dalam waktu lama, ada yang lupanya lama banget. Ya, misalkan kalau dekat apa? Ya, dia sujud, pas sujud baru ingat, oh saya belum ruku. Ya, duduk. Ya, ketika duduk antara dua sujud misalkan, dia langsung berdiri. Ya, dia ingat pas berdiri, oh ya saya belum. Ya. Kemudian ada juga orang yang lupanya apa? Lupanya lama, itu apa? Udah 4 rakaat baru di akhir dia ingat, oh iya saya lupa ya. Tadi kayaknya saya belum ya duduk di antara dua sujud, ya, misalkan. Ya, sehingga akhirnya apa? Dia harus mengulang. Nah, bagaimana mengulangnya? Tata caranya juga berbeda-beda. Terlebih lagi kalau yang ternyata ya ingatnya lama banget, yaitu apa? Udah sampai rumah baru ingat dia. Tadi kayaknya saya lagi mikirin sesuatu belum baca surat Al-Fatihah ini, gimana ini ya? Ya. Apalagi jadi imam lagi, waduh, jadi imam udah sampai rumah lupa dia rakaat yang ketiga belum baca surat Al-Fatihah. Ya, udah sampai rumah gimana caranya dia menyempurnakannya? Yang pertama dia langsung mengerjakan. Orang yang lupa rukun sholat, yang pertama caranya dia menutupi kekurangannya, dia langsung mengerjakan. Yaitu apa? Kalau jaraknya tidak jauh, belum terlewati dua rukun atau dua gerakan. Misalkan apa? Ketika dia mau sujud lupa ruku, ya. Kemudian apa? Dia bangkit. Untuk apa? Melakukan ruku. Baru setelah itu sujud. Ya, tapi kalau misalkan dia sudah sujud, sudah duduk, kemudian sudah mau bangkit baru ingat, oh iya tadi saya belum apa? Saya belum ruku. Ya, maka apa? Maka dia nggak langsung mengerjakan. Nggak langsung mengerjakan. Tetapi kalau jaraknya dekat, maka dia harus apa? Langsung mengerjakan untuk menyempurnakan. Ya, misalkan seseorang ya ketika apa? Ya ketika dia ya sholat, dia sudah baca surat pendek, lupa baca surat Al-Fatihah misalkan. Bisa saja terjadi setelah baca doa iftitah langsung baca surat pendek misalkan, atau baca surat baru ingat, oh ya tadi Al-Fatihah saya belum. Ya, maka apa? Maka dia langsung menyempurnakan baca surat Al-Fatihah. Ya. Atau ketika itu dia ruku. Ya. Nah, ini juga kadang orang kalau lagi banyak pikiran, khonzab ini pintar sekali. Ya, orang sudah takbir, dia baca doa iftitah, habis baca doa iftitah, ya malah dia langsung ruku. Saya belum baca surat Al-Fatihah. Yang tadi dibaca adalah surat apa? Yang tadi dibaca adalah doa iftitah. Ya, maka dari itu apa?
Boleh dia untuk apa? Dia kembali berdiri untuk menyempurnakan baca surat Al-Fatihah, baru dia apa? Dia langsung. Ya. Maka di saat itu, ya, maka apa? Maka dia harus apa? Harus menyempurnakan. Ya. Menyempurnakan yang ketinggalan. Ya. Menyempurnakan yang ketinggalan. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Dia menyempurnakan sholatnya terlebih dahulu, baru setelah itu, setelah salam, dia mengulang satu rakaat yang dia ketinggalan rukunnya. Ya, mengulang satu rakaat. Jadi tidak terhitung sebagai satu rakaat. Dia mengulang satu rakaat, baru setelah itu apa? Bersama dengan itu baru sujud syahwi. Ya, berarti yang pertama nggak perlu sujud syahwi. Sujud syahwi itu kapan? Ketika dia lupa. Kemudian apa? Dia sudah dalam jarak yang agak lama. Kemudian apa? Dia diperintahkan untuk menyempurnakan sholatnya. Baru setelahnya dia mengulang. Kemudian sujud syahwi. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Ini kapan? Ya ini kalau misalkan sudah terlewati. Ya. Misalkan lupa baca surat Al-Fatihah pada rakaat kedua baru ingat, oh iya tadi saya belum baca surat Al-Fatihah. Atau di rakaat pertama saya lupa untuk apa? Duduk di antara atau sujud atau duduk lupa. Ya sedangkan dia menganut ya yang memahami kalau itu semua adalah rukun. Ya maka apa? Ya maka dia sempurnakan saja sholatnya. Ya jangan sampai pikirannya rusak karena sebab apa? Belum melakukan rukun tersebut. Tetap sholat. Ya kemudian setelah itu setelah salam dia bangkit untuk melakukan satu rakaat. Ya melakukan satu rakaat kemudian ditutup dengan sujud syahwi. Ya baru ditutup dengan sujud syahwi. Tapi kalau misalkan dekat maka nggak perlu dengan sujud syahwi. Tetapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan ya jauh, ya baru. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan keadaannya lupa dalam waktu yang lama, ini sudah sampai rumah baru ingat dia. Oh ya, baru sampai rumah baru ingat. Oh iya, tadi saya pas tasyahud belum baca salawat. Kebetulan dia termasuk yang mengikuti mazhab apa? Mengikuti mazhab yang membaca salawat termasuk rukun. Ya, maka apa yang harus dia lakukan kalau sudah jauh sampai rumah? Maka apa? Maka wajib dia untuk mengulang sholat. Berarti apa? Dia harus ulang sholat dari rakaat pertama. Ngulanglah lagi di rumah. Nah, ini kalau misalkan apa? Kalau misalkan seseorang kurang di dalam rukun. Sudah capek belum? Itu sampai jam berapa? Jam 11 ya? Taib. Ini selesai dalam rukun sholat. Ya, insyaallah kita akan masuk pada gerakan sholat. Ya, tetapi masih ada waktu sekitar 10 menit ya, betul ya? Ya, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti saya tanya. Kalau ditanya juga nggak mau, ya kita lanjutkan sampai jam 11. Ada yang mau bertanya? Tafadhal. Yang mau bertanya silakan. Ya, masih di dalam apa? Kita masih di dalam apa? Masih di dalam syarat dan juga rukun sholat, hukum sholat. Tafadhal, silakan. Ada yang mau bertanya? Tafadhal. Taib. Taib, ibu. Ibu dulu. Taib, ibu. Tafadhal. Mau bertanya? Taib. Tafadhal. Barakallahu fikum, masyaallah. Baik, sebelumnya ana terangkan terlebih dahulu di dalam pembahasan kita tentang fikih salat ini, ana akan membagi ya menjadi pertama kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan salat kamilah ya secara sempurna. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada pembahasan yang berkaitan tentang apa? Tentang lafaz-lafaz salat. Ya, termasuk tadi disebutkan rukun qauliyah itu membaca surat Al-Fatihah. Nanti kita akan jelaskan membacanya bagaimana bagi makmum. Ya, dalam artian bagaimana membacanya bagi makmum ketika dia sholat berjamaah. Ini nanti kita akan bahas pada pembahasan lafaz dalam membaca surat
Al-Fatihah, dan juga lafaz-lafaz yang lain juga akan dijelaskan sendiri tentang lafaznya. Jadi nanti kita akan masuk pada gerakan sholat. Ya, adapun seseorang ketika ya dia sholat berjamaah, ya kemudian apa? Kemudian ya dia mendengarkan imam, ya sampai dia lupa melafadzkan, ya membaca ya secara khusus surat Al-Fatihah. Apakah dia dikatakan sebagai orang yang tidak ya menyempurnakan rukunnya sholat, membaca surat Al-Fatihah? Di sini ada khilaf indal ulama. Ya, ada yang mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum pada sholat-sholat yang dijaharkan. Ini apa contohnya? Sholat maghrib, sholat subuh, dan 2 rakaat sholat isya. Tapi kalau pada sholat yang sir dia nggak baca, maka dia harus apa? Dia harus mengulang sholat. Ya, harus bukan mengulang sholat, mengulang rukun yang tertinggal, mengulang 1 rakaat. Misalkan, ya rakaat pertama, kedua bacaan imamnya bagus, dia dengarkan, aduh masya Allah, merdu nih suaranya, dengarkan, ya nggak apa-apa, dia lupa untuk dia melafadzkan. Ya, karena ada ulama yang mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Kemudian pada rakaat yang ketiga dan keempat, ya kebetulan apa? Sholatnya isya. Rakaat ketiga dan keempat itu apa? Imam tidak lagi menjaharkan bacaan. Ya, dia juga tetap lupa. Ya, mikirin bacaan imam yang tadi, misalkan. Ya, sehingga dia nggak baca Al-Fatihah. Ya, misalkan mikir, wah saya pengen lah jadi sini ya, terus yang mau ngafal Quran. Dia biasa nih khonzab. Ya, maka apa? Maka ketika dia ingat, oh iya, rakaat ketiga keempat saya belum apa? Belum baca surat Al-Fatihah. Belum melafadzkan bacaan surat Al-Fatihah. Maka apa? Maka dia harus mengulang rakaat yang dimana dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya, tetapi ini ada khilaf indal ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan tentang kaifiyatul qiraatil Fatihah fi shalah. Ini tentang membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ada yang mengatakan imam membaca 1 ayat, kemudian dia membaca 1 ayat. Atau imam membaca kamilah, kemudian setelah itu dia baru membaca kamilah. Atau apa? Dia mendengarkan imam membaca, sudah dikatakan sebagai orang yang apa? Orang yang membaca. Maka dari itu kalau dia mendengarkan, tetapi kalau dia tidak mendengarkan, hilang. Ya, lagi sholat, imamnya suaranya bagus, ya pikiran dia melayang, bukan mendengarkan bacaan imam, tapi melayang ke tempat lain. Ya, maka apa? Ya, maka dia dikatakan sebagai orang yang belum membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka dia harus apa? Mengulang rakaat yang dia tidak sempurna rukunnya. Insyaallah mafhum ya. Barakallahu fikum. Secara terperinci nanti kita akan jelaskan pada babnya tentang kaifiyatul qiraatil Fatihah fi shalah. Tafadhal, silakan yang mau bertanya. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Ya, nanti kita akan jelaskan itu dalam permasalahan gerakan salat. Ya, insyaallah kita akan jelaskan mulai dari takbir sampai salam. Semuanya yang wajib ataupun yang sunnah di dalamnya. Insyaallah ana harap ya, ibu-ibu bisa bersabar. Ya, untuk apa? Untuk memahaminya. Biar apa? Ketika sudah sampai pada babnya baru apa? Baru kita bisa, oh ya, ternyata ini yang selama ini ya kita belum paham. Insyaallah sabar ya. Baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, tafadhal.
Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika seseorang dia lupa di dalam membaca surat Al-Fatihah, ya padahal surat Al-Fatihah ini adalah rukun. Dia sudah membaca surat pendek atau surat apa saja dalam Al-Quran, belum selesai membaca suratnya, baru kemudian ingat belum baca surat Al-Fatihah. Apakah dia menyelesaikan membaca surat atau dia membaca surat Al-Fatihah? Ingat, tadi juga disebutkan tartibnya itu adalah rukunnya itu adalah tartib. Maka kalau misalkan dia baru baca surat ya dari Al-Quran, misalkan surat ya Az-Zalzalah misalkan, baru 2 ayat, ingat belum baca surat Al-Fatihah, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi dia langsung balik membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelahnya apa? Dia baca apa yang mudah bagi dirinya, membaca ayat-ayat ya atau surat ya selain Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun seorang nggak membaca juga tidak mengapa, meskipun hanya 1 ayat sudah cukup. Jadi misalkan dia mau baca surat Al-Fatihah kemudian langsung ruku, nggak apa-apa. Kalau dia mau sempurnakan lagi, dia baca surat Al-Fatihah kemudian dia baca surat pendek lagi, nggak apa-apa. Ya, ini Ini bagi yang terlupakan membaca surat Al-Fatihah. Yang tidak diperbolehkan memfasal, ini membagi surat Al-Fatihah. Ya, misalkan baru bacanya berapa? Baru 3 ayat bacanya. Saya mau baca ayat pendek dulu lah gitu misalkan. Atau ingat, tadi kayaknya surat Al-Fatihah belum sampai walad dolin gini. Atau ada 2 ayat yang tertinggal atau ada 3 ayat yang tertinggal. Lupa Maliki Yaumiddin ini, langsung walad dolin ini misalkan. Ya, maka dia harus mengulang suratnya. Ya, bukan ketika dia baru baca berapa ayat kemudian dikatakan gugur, enggak. Di dalam membaca surat Al-Fatihah harus kamilah, harus secara urut dan secara sempurna. Kalau belum urut, belum sempurna ya maka dia mengulang. Ya, kecuali kalau dia mengingat dan dia lupa. Kecuali kalau dia nggak sanggup. Ya, misalkan terlupakan. Misalkan dia baru belajar, baru masuk Islam. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah 1, 2 ayat, 3 ayat kemudian lupa. Ya, maka boleh bagi dia untuk tahmid wa takbir wa tahlil. Kemudian sudah sempurna. Ya, nanti akan ada pembahasannya di dalam surat Al-Fatihah. Adapun sujud syahwi, ya, sujud syahwi apakah dilakukan di luar salam atau di dalam salam? Insyaallah nanti akan kita bahas ya pada permasalahan sujud. Nanti akan kita bahas ya, karena kalau semuanya dikasih tahu di sini besok nggak mau datang. Yang penting kan udah dijawab sama Ustaz. Besok nggak datang lah. Ya sudah tahu ya. Insyaallah ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kita sempurnakan di dalam gerakan sholat, kemudian dalam bacaannya. Ya, termasuk di dalamnya nanti kita akan terangkan dalam sujud syahwi itu ketika sujud gerakannya bagaimana, dilakukannya kapan, ya waktunya kapan, karena alasan apa. Insyaallah nanti kita akan terangkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Taib. Barakallahu fikum. Membaca ayat pendek itu tidak termasuk rukun, bukan juga termasuk syarat. Nggak hafal, maka boleh tidak membaca. Cuman hafal 1 ayat, cuman hafal qul huwallahu ahad misalkan, nggak apa-apa. Ya. Makanya kalau misalkan lagi sholat, ya imam misalkan, ya disuruh imam misalkan, ya laki-laki ini terutama ya, atau perempuan disuruh imam untuk perempuan misalkan. Kebetulan hafalannya nggak banyak, sudah gitu sering lupa. Ya, ketika baca surat-surat pendek, dia baca baru 2 ayat lupa, surat yang lain lebih lupa lagi misalkan. Ya, itu biasanya kalau nervous ya, nervous tuh. Kalau lagi disuruh tapi dia nervous, grogi, ya lupa semuanya. Ya namanya orang grogi, manusia lupa, mau nginget yang lainnya lupa juga. Ya maka tidak mengapa dia cukupkan baca 1 atau 2 ayat. Ya, makmumnya juga jangan menghina, harus paham jadi makmum. Ya, kadang makmum ini kalau imamnya salah aja sedikit udah, wah imamnya nggak bagus nih. Ini namanya sholat itu ada yang namanya khonzab. Ya, kadang orang yang mutkin, orang yang hafal saja kadang suka lupa, apalagi yang tidak mutkin hafalannya. Ya, dia mau coba yang lain nggak bisa, itu karena sebab diganggu oleh khonzab. Ini bahkan terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mengapa dia baca 1 atau 2 ayat yang dia mampu, kemudian setelah dia ruku. Yang terpenting Al-Fatihahnya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Saya dipahami? Tafadhol.
Bagaimana? Ya. Boleh seseorang untuk apa? Sholat dengan membaca Al-Quran, ini diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya lagi sholat, lupa ngambil dulu Al-Quran, ya, maka dia harus mengulang, ya. Kecuali kalau memang sudah disiapkan. Kalau gerakannya bukan gerakan yang panjang, misalkan cuma tinggal geser, set, nggak apa-apa. Atau dia ngambil, dia lupa, dia baca, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Ya, kecuali kalau jalan dulu ke kamar ngambil Al-Quran, ya dia harus ngulang, kan itu sudah jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada? Taib, karena sudah jam 11, kita cukupkan sampai di sini. Ya, waktu kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang jika Allah mengizinkan, kita akan masuk pada gerakan-gerakan salat secara terperinci, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, kalau waktunya cukup kita masuk pada lafaz, kalau enggak kita ambil pada pertemuan yang akan datang tentang lafaz salat. Ya, mau pakai yang mana, lebih baik yang mana, keutamaannya apa? Biar apa? Biar lebih melekat dan kita jadi enggak bingung. Ya, kita ambil per part insyaallah ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa minkunna naktafilahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.